Dinar ada dinar. Dinar ada. Dia ada dia. Enggak ada. Enggak pernah berangkat ya? Jarang Berangkat. Tapi nggak jadi petugas. Melani, Ali Azen, Arum, Aulia Putri, Bintang, Citra, Kita, Pasara, Inja, Iza, Maniza, Nara, Hasanah, Nurul, Farah, Oke, baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan terkait dengan bab ini. Babnya apa hari ini? Meraih kesuksesan dengan kompetisi dalam kebaikan dan etos. Apa itu kompetisi? Apa? Berlomba loh. Dari apa? Baik. Sekarang pengertian kompetisi, sebuah proses sosial di mana ada dua atau lebih pihak yang saling berlomba-lomba berbuat sesuatu demi mencapai kemenangan. Nah, artinya sebuah proses sosial. Ya, ketika ada satu sampai dengan dua orang dan berkompetisi dalam hal kebaikan, ini namanya sedang berproses menggapai sebuah pencapaian kemenangan. Ya, di mana ada dua atau lebih pihak yang saling berlomba berbuat suatu demi mencapai kemenangan. Artinya apa? Berlomba-lomba di sini adalah berlomba-lomba dalam hal kebaikan, pencapaian untuk sebuah kesuksesan yang baik. Tidak boleh kita berlomba-lomba dalam hal keburukan. Maka kemarin sudah saya singgung wa ta'awwanu 'alal birri wa taqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal udwan. Tolong menolonglah kamu dalam hal kebaikan dan jangan tolong menolong kamu dalam hal keburukan. Ini berlomba-lomba dalam hal kebaikan boleh. Misalnya ada teman kamu setiap hari Jumat sedekah, Jumat berkah, kamu kepengen seperti teman kamu boleh ikut-ikutan Jumat berkah. Kemudian teman kamu ada yang sekolahnya selalu peringkat 1 dan kamu kepengen seperti temannya, kemudian kamu berlomba-lomba dalam hal mencapai sebuah proses itu dengan cara belajar. Nah, ini yang harus dipahami. Kemudian membaca surat Al-Maidah ayat berapa kemarin? Ayat berapa? 40. Dan surat Al-Maidah ayat 48 yang bunyinya wa anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin
Ada yang bisa membaca? Coba kamu baca. Apa namanya? Iza. Bismillah. Kalau nggak kuat, wa muhaiminan alaihi, terus diulangi dari muhaiminan alaihi fahkum bainakum, terus ulangi lagi wa anzalna. Minal haqq. Syir'atau. Liyabluwakum. Ilallahi marji'ukum wa yunab. Coba siapa lagi? Kamu. Bismillah. Wa idza walakin liyabluwakum. Syari'an wa yunabbi'ukum. Oke, betul. Ayat apa dari surat Al-Maidah ini, ya, berangkat dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran. Jadi Al-Quran itu, ya, diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad, ya, dengan membawa apa? Kebenaran. Para cerita ini, ya, Quran itu membawa kabar yang benar. Ya, jadi Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui siapa? Malaikat Jibril, kemudian disampaikan kepada Nabi Muhammad, ya, dengan membawa kebenaran. Makanya kalau orang hidup pengen hidupnya bahagia dunia dan akhirat, maka tidak boleh meninggalkan yang namanya Al-Quran. Al-Quran ini adalah pedoman, ya, bagi umat Islam. Kemudian apa? Yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Jadi Al-Quran, ya, membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Jadi sebelum adanya Al-Quran itu kan adanya apa? Kitab apa? Injil, terus Taurat, Zabur, ya. Nah, ini semua, ya,
Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepada ini. Maka ketika kita memutuskan suatu perkara ini tidak boleh melenceng daripada Al-Quran. Makanya kan sekarang di Indonesia itu banyak sekali ya jaksa-jaksa atau ya orang yang mempunyai kewenangan untuk mengadili, nanti dihukum mati atau dihukum penjara berapa tahun. Tapi kenyataannya apa? Banyak yang bisa dibeli. Ini kan berarti sudah melanggar ketentuan yang diajarkan Al-Quran, melanggar ketentuan yang ada di dalam Al-Quran. Disuap, dibayar sama orang yang mempunyai kedudukan atau mempunyai uang, sehingga apa? Dalam memutuskan suatu perkara akhirnya apa? Malah membela yang seharusnya dihukum 15 tahun penjara hanya dihukum 1 tahun, hanya dihukum berapa? Ya, 6 tahun 3 bulan. Ini ya artinya kebenaran sudah bisa. Jadi kalau sudah seperti ini maka negara akan rusak. Maka kita sebagai ya, orang yang beriman kepada Allah, yang takwa kepada Allah, ketika kita mengadili sesuatu kita harus berpegang kepada pedoman kita yaitu Al-Quran. Untuk setiap umat di antara kamu kami berikan aturan dan jalan yang terang. Kalau Allah menghendaki saya kamu dijadikannya ya satu umat saja, tapi Allah hendak menguji kamu terhadap karunia yang telah diberikannya kepada kita. Jadi semua itu hak Allah. Kamu tahu umatnya Nabi siapa? Nabi Lut. Itu kan Nabi, umatnya Nabi Lut itu adalah umat yang tidak mau diatur oleh Nabi Lut itu sendiri, dan tidak mau menerima suatu kebenaran yang diajarkan oleh Nabi, karena umatnya Nabi Lut itu mempunyai kebiasaan yang tidak sewajarnya manusia. Karena apa? Umumnya orang itu kan suka dengan laki-laki, ya, laki-laki suka dengan perempuan, perempuan suka dengan laki. Umatnya Nabi itu juga tidak. Laki-laki suka dengan laki, yang perempuan suka dengan perempuan. Ini apa? Ya, sehingga menjadi ya nama yang sangat populer, yaitu kalau laki-laki itu laki gay. Sekarang apa ada di Indonesia banyak. Sekarang kamu pernah lihat di TikTok kan, di YouTube ataupun di apa itu, di IG atau sebagainya yang bisa kamu lihat itu kan kadang ada cewek, kadang ceweknya pakai jilbab tapi malah mesra-mesraan dengan sesama perempuan. Yang laki-laki juga bermesraan dengan ini, ya, apa namanya, gambaran-gambaran umatnya Nabi Lut seperti itu. Makanya Allah murka terhadap perilaku yang dilakukan oleh umatnya Nabi Lut. Sehingga apa? Sehingga Allah menurunkan azab, ya, kemudian dua miskin kalau Gusti Allah fungsi ya orang-orang yang di situ mati semua. Ini ya gambaran ya, sebagai pelajaran bagi kita semua. Kemudian isi kandungan surat Al-Maidah 48. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi Muhammad SAW dengan membawa kebenaran dan membenarkan kitab-kitab yang diturunkan Allah Subhanahu
Kita mau disuap itu kan karena kita menuruti apa? Hawa nafsu. Melihat uang yang ditawarkan itu banyak, ya coba kamu tawari uang 10 juta, gak usah sekolah saja. Mungkin kamu akan pilih uang 10 juta karena kamu belum pernah ya 10 juta. Itu kalau kamu, ya. Apalagi kalau hakim, orang yang memutus sebuah perkara dikasih 10M atau 1,5 triliun, itu uangnya seperti apa itu? Mungkin satu kelas ini penuh ya, lalu dimasuki. Ya, disitulah ketakwaan dan keimanan diuji. Apakah masih dalam koridor kebenaran? Apa kita hanya mementingkan hawa nafsu? Nah, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan aturan syariat kaum berbeda-beda sesuai dengan waktu dan keadaan hidupnya. Meskipun mereka berbeda, ya, semuanya apa? Pada intinya semuanya menyembah dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala apa? Menjelaskan bahwa setiap kaum diberikan antara apa? Aturan atau syariat-syariat yang berbeda-beda. Zaman Nabi Lut ya aturan beda. Zaman Nabi Dawud ya aturan. Pas Nabi siapa lagi? Nabi Isa dia juga punya aturan. Dan kita nabinya siapa? Muhammad dia punya aturan sendiri. Nah, kemudian Al-Quran merupakan penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Itu disempurnakan oleh Al-Quran, kitab-kitab sebelumnya. Nah, ini kemudian mengapa kita diperintahkan berlomba-lomba dalam kebaikan? Kenapa? Mengapa kita diperintahkan untuk berlomba-lomba dalam kebaikan? Siapa yang tahu? Apa? Mengapa kita diperintahkan berlomba-lomba dalam kebaikan? Apa ya? Apa? Kalian tahu? Melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda. Ketika kamu ingin melakukan suatu kebaikan, kamu sudah tunda-tunda. Contoh kamu pengen menolong seseorang, ini sering terjadi. Misalnya kemudian harum dalam hatinya sudah tentu. Aku pengen nyari duit 10.000 pada bisa. Tapi saat ini kerentet kasih. Itu berarti panggilan hati dan pikiran kamu untuk menolong bisa. Paham? Jangan tidur loh. Ya, melakukan kebaikan tidak bisa ditunda-tunda, tapi harus segera dikerjakan karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Betul nggak? Kita hari ini tidak, padahal hati kita sudah diketuk oleh Allah untuk menolong seseorang, tapi kita tidak ini gerakan atau menunda-nunda, tapi tidak tahu besok kita masih hidup apa tidak. Karena orang mati itu adalah rahasia. Tidak ada yang tahu. Ya, kadang paginya ngobrol, besoknya sudah tidak pernah. Pernah nggak? Pernah ada. Ini namanya kematian. Golongan sendiri atau mau tapi ya, semua yang bernyawa akan mengalami kematian. Dan matinya kapan? Maaf, itu hanya urusan mustahil. Ya, kita tidak tahu. Tapi kita harus memikirkan ya bekal apa yang harus kita persiapkan. Nah, kemudian berbuat baik hendaknya saling memotivasi dan saling tolong menolong karena lingkungan yang paling mendukung ya kebaikan akan tercipta kebiasaan berbuat baik secara istiqomah atau konsisten. Istiqomah itu berkelanjutan atau konsisten. Jadi orang berbuat baik itu harus dimotivasi, diberikan dukungan, ya,
Kemudian saling tolong menolong karena lingkungan yang saling mendukung, kebaikan akan tercipta kebiasaan berbuat baik secara istiqomah. Ini di rumah kamu pun juga harus terapkan. Semua itu berawal dari rumah. Contoh, kamu pernah sekolah SD, pernah orang tuanya mengajarkan, nanti kalau kamu makan tolong temennya kalau nggak bawa nasi kamu kasih nasinya ya, kalau temennya nggak bawa lauk kamu kasih lauknya ya, berbagi ya nak, berbagi ya nak, kan gitu ya. Ini adalah kebiasaan dari orang tua agar kamu itu mengerti bahwasanya berbagi itu memang harus dibiasakan. Saya yakin ketika di lingkungan rumah kamu selalu menerapkan hal itu dan akan menjadi suatu kebiasaan. Jadi kamu itu kalau nggak nolong seseorang itu rasanya nggak ketemu, orang tegel, karena beda. Contoh misalnya ada tetangga kamu sedang dalam keadaan kesulitan, misalnya atau mungkin sedang mempunyai hajat apa. Saya yakin ketika kamu dari rumah selalu didoktrin oleh orang tua kamu, kalau ada tetangga yang sedang hajatan atau kamu dibantu ya, nanti kamu sana bantu nyapu atau cuci piring atau yang lainnya ya, kasihan. Saya yakin kalau doktrin orang tua selalu menasehati, selalu memotivasi hal-hal yang baik kepada anak-anaknya, kamu pun nanti ketika tumbuh dewasa akan menjadi orang yang peka terhadap lingkungan sekitar kita, akan mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Sehingga apa? Ya, ketika kita mempunyai jiwa sosial yang tinggi kita akan menjadi orang-orang yang peduli terhadap lingkungan kita. Ini jarak. Kadang orang itu cerdas secara akademis, cerdas secara non akademis, tapi kadang tidak cerdas secara sosial. Jadi kita itu harus cerdas semuanya. Ya, kadang ada orang yang mungkin sekolahnya tinggi, tapi sosialnya tidak ada. Ada di rumah kamu sekolahnya tinggi, mungkin sampai S2, S3, tapi dalam pergaulan masyarakat kadang disuruh kerja bakti nggak berani, disuruh ronda nggak berani, disuruh pertemuan nggak pernah berani. Ya, kalau bayar dia nggak pernah tenang. Kalau bayar semua bisa, tapi kalau bersama-sama kumpul itu kan yang susah, harus ada kebiasaan. Tapi kadang ada orang yang tertutup dalam hal itu, nggak mau terlibat. Ini saya rasa kamu jangan menjadi orang seperti itu. Nah, kemudian wa ta'awwanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awwanu 'alal itsmi wal 'udwan wa taqullaha innallaha syadidul. Jadi saya sampaikan di awal, dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan bermusuh. Jadi kamu boleh tolong menolong dalam berbuat dan takwa, tapi tidak boleh tolong menolong dalam hal berbuat dosa dan bermusuh. Kalau menolongnya dalam hal kebaikan boleh, temannya nggak punya uang, tapi cumi dulu ya mbak, nanti gampang wis. Kalau kamu punya uang baru balikin. Itu namanya tolong menolong. Mbak nanti pulang ke rumah naik apa? Naik angkot. Kalau naik angkot berapa bayarnya? 5.000 jam, nanti bayar saya setelah nanti lama. Besok gak usah angkot lagi ya sama saya. Ini namanya kamu sedang astagfirullah. Dia nggak tahu. Bisa jadi amalan yang seperti itu yang kamu anggap ringan, yang kamu anggap sepele, semua orang pasti bisa, kamu anggap seperti itu. Tapi kalau istiqomah bisa jadi itu menjadi sarana, menjadi wasilah, masukkannya kamu dalam semuanya Allah. Tapi ketika kita berbuat baik, tidak ada ruginya.
Justru ketika kita berbuat baik kepada orang lain, ya Allah pun akan baik kepada kita. Ya. Nah, kita tidak boleh kalau menolong dalam hal keburukan. Ada temannya mau berbuat zalim kepada seseorang, malah kita membelanya, malah kita menemaninya. Itu tidak boleh. Ya. Kemudian tips dan trik dalam fastabiqul khair. Nah, ini cara triknya untuk ya bisa fastabiqul khair. Apa? Ya, meluruskan niat sebelum melakukan kebaikan. Niat itu penting. Innama a'malu binniyat. Niat itu penting. Ketika kamu sekolah di SMA Nusa Bakti, tujuannya untuk mencari ilmu, kamu akan mendapatkan ilmu. Tapi kalau kamu dari rumah tujuannya hanya ingin mendapatkan uang saku dari orang tua, kamu ya misinya hanya ingin mendapatkan uang saku. Sekolahnya semangat, tapi tidak fokus terhadap pembelajaran, tidak fokus terhadap belajarnya, tapi lebih fokus kepada apa? Lebih fokus kepada ya, uang sakunya. Nah, ini niat itu penting. Jangan sampai kita salah niat. Gitu? Paham? Apa? Jangan kita sampai salah niat. Kemudian mengawali segala perbuatan dengan doa, minimal membaca basmalah. Ini penting. Ketika kamu mau apa? Mau pergi sekolah, Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Berdoa ya Allah. Oleh keselamatan jalan saya menuju ke sekolah ya Allah. Dan berilah kepahaman dan kemudahan dalam hamba menyerap ilmu yang Bapak Ibu berikan. Bismillahirrahmanirrahim. Itu pasti nanti kamu di sekolah untuk kamu mendapatkan ilmu. Ya, jadi penting. Jadi niat itu penting. Jangan sampai kita salah niat. Kalau kamu sekolah niatnya mencari pacar, ya nanti kamu dapatnya pacar. Putus nyambung lagi, putus nyambung galau lagi, dan lain sebagainya. Dan segala keterbatasan kita diharuskan bertawakal kepada Allah. Tawakal itu apa? Tawakal. Ya, bertawakal itu apa? Berserah diri kepada Allah. Tapi kita harus usaha juga. Ketika kamu ya ingin mendapatkan apa? Jodoh, ya kamu harus berusaha. Berusaha kamu apa? Satu, mempercantik diri. Ya, kedua, ya akhlak kamu diperbaiki, tutur kata kamu diperbaiki, ibadah kamu diperbaiki. Kemudian apa lagi? Pergaulannya jaga dan sebagainya. Ini usaha kamu. Memang kemudian apa? Ya, kamu minta jodoh yang terbaik sehingga Allah memberikan jodohnya. Ya, jangan kamu hanya tawakal terserahkan sama Allah saja. Saya ya terima kasih, itu nggak boleh. Ya, harus kita ada usaha. Ya. Kamu yang mendapatkan uang 1.000 atau 15.000 kan kamu harus ada upaya kan, harus ada perjuangan untuk apa? Minta kepada orang tua. Pak, Ibu, minta uang saku dan sekolah. Ini kan ada usaha minta kepada orang tua. Kan nggak mungkin terus kamu diam saja. Diamnya kamu berarti kamu punya uang kalau orang tua, betul nggak? Oh itu sampai bisa nggak minta sangu, nggak minta uang saku berarti punya uang. Ini nggak dikasih. Maka harus ada apa? Harus ada apa namanya? Ikhtiar. Ya, tawakal. Ya, ikhtiar itu usaha, tawakal berserah diri kepada Allah. Jangan pernah membanggakan diri ketika melakukan kebaikan. Ojo, ya, jangan sampai kita membanggakan diri. Itu namanya ketika kita membanggakan diri sendiri dalam hal kebaikan, itu bisa dinamakan apa? Ria. Gitu, aku kemarin baru membantu siapa namanya?
bantu tak buatkan rumah, cerita-cerita dengan tetangga ini malah tidak menjadi amalan yang soleh, menjadi ria. Ya. Kalau ria berarti ingin apa? Ingin dipuji oleh orang lain. Jadi tidak boleh. Ada kalanya ketika melakukan kebaikan kita terlena dengan pujian manusia dan ketenaran, maka luruskanlah niat kembali, berbanyak istighfar dan mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting. Banyak sekali orang berbuat baik karena kepengen apa? Pengen dilem, pengen dianggap hebat oleh teman kita, pengen dianggap hebat oleh orang lain, pengen dianggap hebat oleh tetangga kita. Nah, kita harus menghilangkan itu. Bahwasanya perbuatan baik yang kita lakukan kepada siapa? Seseorang itu jangan sampai apa? Kita mempunyai rasa ingin dipuji, pengen punya rasa ingin disanjung dan sebagainya. Tidak boleh. Nah, maka kita harus benar-benar meluruskan apa? Iya. Ketika kita berhasil dalam melakukan kebaikan, bukanlah kita yang hebat dan bukanlah pula kita yang mulia, tetapi karena Allah yang memuliakan. Semua kita harus berusaha. Ya, ketika usaha kita sudah ya baik, maka disitulah Allah akan memberikan apa? Kemudahan. Ya, pasti Allah akan memberikan kemudahan. Tidak mungkin Allah membiarkan kamu berlarut-larut dalam sebuah permasalahan. Ya, tapi jangan terus kamu lalai dengan perintah Allah. Makanya ketika kita menjalankan perintah Allah dengan baik, maka urusan-urusan semuanya akan dipenuhi oleh Allah. Ya, akan dilepas permasalahan-permasalahan yang melilit di dalam diri kita. Baik, ada pertanyaan? Cukup? Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada? Baik, kalau tidak ada, terima kasih. Ya, mudah-mudahan apa yang tadi saya sampaikan bisa diambil manfaatnya. Ya, tentunya tidak ada ruginya kalau kita berbuat baik. Ya. Ada yang ditanyakan sebelum saya akhiri? Ada tanya? Oke. Apa? Oke.